Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dewi Nuridayati Risa. Di video kali ini aku bakal bawain materi teori akuntansi, yaitu stakeholder theory. Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab menurut Freeman dan Reed pada tahun 1983. Stakeholder merupakan semua pihak baik internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung atau tidak langsung oleh perusahaan. Batasan stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena mereka adalah pihak yang dipengaruhi dan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder menurut Adams pada tahun 2002. Dalam mengembangkan stakeholder teori memperkenalkan konsep stakeholder dalam dua model. Yang pertama, model kebijakan dan perencanaan bisnis. Yang kedua, model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa dalam model ini, stakeholder teori berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator atau government dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Menurut Lesmana dan Tarigan pada tahun 2014 menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder. Yang pertama, Old Corporate Relation dan New Corporate Relation. Perbedaan mendasar dari kedua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. Yang pertama, Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak di luar perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Pendekatan yang memunculkan banyak konflik bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para stakeholder, baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, yang kedua, pendekatan New Corporate Relation menitikberatkan pada kolaborasi antar perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi jarak di antara para stakeholder perusahaan. Perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder, sehingga dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya,
namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability development. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori stakeholder merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder, baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder adalah variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non-keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Semakin baik penerapan corporate social performance oleh perusahaan akan membuat stakeholder memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba yang diharapkan, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat lokal. Sehingga diharapkan terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Selain itu, stakeholder teori juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management. Pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya, pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan. Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Pihak stakeholder internal turut berperan aktif dalam mengelola manajemen perusahaan agar dengan keikutsertaannya dalam mengelola manajemen pengetahuan dan meningkatkan mutu pengetahuan di dalam organisasi itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen. Dengan meningkatnya kinerja manajemen akan mempengaruhi stakeholder eksternal, yakin bahwa perusahaan tersebut bisa bersaing dalam era globalisasi seperti saat ini, serta dapat tercapainya tujuan perusahaan. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next video.